Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Ada yang absen nggak hari ini? Siapa? Audrey. Kenapa Audrey? Audrey sakit. Nadira? Oh. Oke. Oke. Siapa ketua kelasnya? Oke, kalau sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu berdoa. Gimana keadaannya pada pagi hari ini? Sehat. Udah siap semuanya untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini? Oke. Oke, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen waktu. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu manajemen waktu? Oke, silakan. Oke, mengatur waktu, bagus. Siapa lagi? Yang perempuan? Ada yang tahu? Silakan. Jadi disiplin, bagus. Ada lagi? Oke. Nah, jadi ini ada yang bisa bantu Miss menjelaskan nggak? Tunjuk tangan. Oke, Khalil, silakan baca. Nah, bagus sekali. Makasih Khalil. Nah, jadi manajemen waktu itu proses kita merencanakan bagaimana seorang itu membagi waktunya antara berbagai aktivitas. Misal, di kelas ini kan semuanya setelah pulang sekolah ada kegiatan lain enggak? Ada. Apa aja tuh? Kalau misalnya les akademik atau non akademik? Yang non akademik ada? Apakah Azarin? Les gitar. Oke, ada lagi yang lain? Futsal. Nah, kalau yang akademiknya siapa aja? Les di mana? Oke. Itu berarti jamnya kan kita pulang sekolah kan 3:30 ya. Nah, itu lanjutnya jam berapa lagi tuh? Sampai maghrib. Oke. Nah, jadi bagaimana Nanda semua bisa mengatur waktu itu? Nah, kan setelah dari pagi sampai sore mengikuti sekolah. Nah, lanjut lagi les nih dari jam 5 itu sampai jam 6. Jadi kan istirahatnya nggak terlalu cukup kan. Nah, habis maghrib itu ada lagi nggak kegiatan lain? Nggak ada. Nah, pasti nanti habis maghrib kumpul sama keluarga atau mengerjakan PR dan istirahat. Oke, lanjut. Oke, di sini ada langkah-langkah manajemen waktu.
Nah, Miss juga meminta tolong, ada yang bisa bantu Miss membacakan? Yang dari cewek lagi? Perempuan? Oke, silakan Nazarin. Menetapkan tugas berdasarkan dan tentunya menggunakan metode power. Ketiga, membuat jadwal harian atau mingguan. Menggunakan kalender atau aplikasi untuk merencanakan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan teknik pomodoro. Ini membantu meningkatkan fokus dan bekerja dalam interval waktu tertentu. Yang kelima, evaluasi penyesuaian. Yang ketiga, sekali dan sesuaikan antara yang Oke, bagus sekali. Terima kasih Azarin. Nah, jadi ini ada beberapa langkah-langkah dalam memanajemen waktu. Nah, agar Ananda semua tidak keteteran, misalnya kan biasanya kan di sini ada yang suka begadang nggak? Banyak ya. Kalau anak SMP biasanya begadang sampai jam berapa? 12? Serius? Jam 4 siapa tuh? Jam 4 ngapain aja sampai jam 4? Emang nggak apa-apa sama orang tuanya? Pinter ngaturnya ya? Oke. Nah, jadi bagaimana bisa Nanda semua itu mengatur waktu agar tidak kelelahan? Nah, jadi didahulukan dulu yang mana prioritas dengan cara membuat daftar tugas to-do list. Misalnya, kalau yang nggak bisa memanajemen waktunya dengan baik, misalnya dibikin di di notes atau di kertas apa aja kegiatan-kegiatan yang dijadikan prioritas sehari-hari. Nah, jadi biar bisa mengatur waktunya, tidak kelalaian. Jadi nanti paginya nggak ada yang mengantuk di kelas atau begadang. Bisa lah membagi waktu main game atau enggak membagi waktunya dalam belajar agar tidak bentrok dan menyita waktu istirahat Ananda semua. Soalnya kan kelas 8 ini mau menuju kelas 9 ya. Jadi cukup padat lah pembelajaran yang akan dipelajari. Oke, lanjut mengatur prioritas. Nah, jadi cara memanajemen waktu itu Ananda semua bisa mengatur yang mana dulu nih kegiatan yang rasanya diprioritaskan. Nah, sekolah bagus. Ada lagi yang lain? Ibadah, bagus sekali. Ibadah. Nah, di sini di Al-Azhar ini setiap jam sholat berjamaah kan? Bagus. Semuanya sholat nak? Bagus. Subuh, masya Allah. Ada yang tadi tinggal sholat subuhnya? Yang cowok nih ada nak? Yakin? Nah, yang cewek? Ya, kalau ada misalnya. Nah, jadi bisa mengatur yang mana yang dirasa prioritasnya dulu gitu. Jadi nggak keteteran. Nah, setelah itu kan setelah sekolah pulang setengah 4 ada les lagi. Ini les mata pelajaran apa? Contohnya? IPA MTK. Ada lagi selain IPA MTK? Bahasa Inggris. Nah, rasanya gimana tuh? Kan dari pagi sampai sore udah seharian nih di sekolah. Lanjut les, maksimal nggak waktunya? Maksimal. Nah, dari jeda pulang sekolah ke les itu ada berapa jam? Nggak ada. Berarti langsung pakai baju sekolah langsung ke tempat les? Oke. Oh, berarti langsung ya. Nah, itu berarti bisa fokus tuh sampai akhir? Nggak. Terus gimana cara bisa mengatur waktu itu agar pelajaran yang di les itu juga masuk? Sesuaikan jadwal aja contohnya? Ya. Bagus. Ada lagi? Gimana? Apa? Lesnya pas weekend. Oke. Berarti nggak apa-apa dong hari weekendnya diambil?
Nggak apa-apa. Oh, biar bisa istirahat ya setelah pulang sekolah. Nah, tadi ada Miss dengar les selain apa akademik, yang non akademiknya apa tadi? Les gitar. Oke, siapa tadi? Azarin. Sama ada yang basket nih. Basket? Weh. Siapa lagi? Yang basket tuh yang ini ya. Weh. Bagus. Berarti ada basket, gitar, tadi yang cowok ada futsal dan lain-lain. Nah, itu gimana cara mengatur waktunya? Kan seharian tuh udah sekolah sampai jam 3:30 tuh lanjut lagi ke les yang fisik gitu. Gimana cara waktu bisa mengatur waktu agar tidak kelelahan dan yang dileskan itu bisa paham? Beda-beda. Contohnya? Oh, berarti nggak di hari weekday ya? Nah, kalau yang futsal tadi mana? Di hari apa? Di jam berapa? Pulang sekolah. Itu emang ada khusus klubnya apa gimana? Oh, klubnya. Sampai jam berapa tuh? Jam 6? Berarti dari pulang sekolah sampai jam 6 sore. Nah, sampai maghrib. Habis itu baru pulang. Oke. Nah, kan ada les sama sekolah. Yang mana rasanya yang lebih prioritas di diri Ananda semua? Yang lebih diutamakan? Les? Kok les? Kenapa tuh? Miss malah mikirnya yang jawabnya sekolah loh. Kan sekolah nih udah dari pagi sampai sore. Sedangkan Miss cuma beberapa jam. Nah, kenapa bisa Nanda memilih prioritas les? Ada yang mau jawab? Kenapa? Kok lebih fokus? Oh, karena lebih dikit ya orangnya, lebih intens. Ada lagi? Lebih maksimal. Yang laki-laki, kenapa? Tadi banyak kan yang jawab, kenapa prioritasnya di les? Kenapa tuh? Apa enaknya? Seru. Nah, yang lain? Sekolah. Berarti ada juga kan yang di sekolah? Oke. Nah, lanjut membuat jadwal harian dan mingguan. Nah, di sini ada nggak yang bikin jadwal harian? Misalnya, hari ini aku mau ngapain? Ada? Wah, siapa aja tuh? Aku nih. Tunjuk tangan. Tinggi-tinggi ya. Ada nggak bawa contohnya? Enggak. Bikin di HP ya. Sekarang udah canggih ya, nggak harus di kertas, bisa di handphone. Bikin terus harian dan mingguan. Berat harian aja atau mingguan? Atau mingguannya juga? Bisa jelaskan contoh apa hariannya? Misalnya apa-apa aja list yang dibikin. Apa? Oke. Kayak apa lagi? Sarapan. Oke. Berarti rutin ya tiap hari? Oke. Kenapa? Intinya yang apa Pak? Intinya tuh nggak harus detail. Yang penting ya. Nah, ya yang penting ya yang penting diri kita tuh paham lah dengan apa yang kita bikinnya. Nah, oke. Manajemen waktu ini ada nggak yang mau ditanyakan? Challenge. Ya? Yang mana? Ya, itu tuh teknik yang bisa meningkatkan fokus kita bekerja dalam interval waktu. Menggunakan contohnya. Oke. Dulu ya. Mana jasnya? Contohnya nanti kita aplikasikan di Canva saat di materi akhir ya. Nah, lanjut pentingnya manajemen waktu. Ada yang bisa bantu Miss? Siapa lagi? Di belakang? Kalian? Atau ada yang mau bantu yang lain? Tadi Halil udah bantu Miss. Kan di kelas ini banyak ya siswanya. Siapa? Ya.
Siapa? Hirzi? Oke, Salwa. Silakan Salwa. Enggak, lanjut aja. Siapa? Oke. Silakan. Oke. Oke, terima kasih. Nah, jadi manajemen waktu itu sangat penting ya. Jadi ada beberapa yang seperti Miss tampilkan ini. Yang pertama meningkatkan produktivitas. Nah, ada yang paham apa maksud meningkatkan produktivitas? Kenapa salah? Oke, lebih produktif dengan dibikinnya jadwal, kita jadi tahu ya apa aja hal-hal yang mau kita lebih teratur, bagus sekali. Oke, disiplin. Kenapa? Bagus sekali. Waktu yang digunakan lebih efisien. Ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi intinya meningkatkan produktivitas ini dengan manajemen waktu kita bisa dapat menyelesaikan tugas lebih efisien. Jadi tahu apa aja yang mau kita lakukan sesuai dengan list tadi kan. Sebelumnya kan ada contohnya bikin list. Nah, jadi tahu apa aja yang mau dilakukan pada hari itu. Yang kedua yaitu mengurangi stres. Nah, ada nggak yang tahu kenapa manajemen waktu itu bisa mengurangi stres? Azarin? Ya. Nggak bentrok, bagus lagi. Ya, bagus banget. Nah, jadi karena kita sudah menyusunnya dengan rapi. Nah, jadi adalah kegiatan-kegiatan itu terstruktur. Jadi tidak menimbulkan stres juga karena waktu yang berlebihan. Ada lagi? Coba Miss mau tahu dari sebelah sini. Dari tadi kan condongnya ke sini mulu nih, yang cowok-cowok. Apa maksud dari mengurangi stres manajemen waktu itu? Oke, Irzi silakan. Kenapa? Membagi waktu dengan mengerjakan tugas, bagus sekali. Nah, dengan bisa kita membagi waktu itu, jadi nggak ada kan yang tertumpang tindih gitu. Misalnya, kalau emang jadwalnya buat tugas ya, buat tugas, jangan malah main HP atau gimana, nanti ujung-ujungnya tugasnya nggak siap. Nah, besoknya kena marah sama gurunya kan, karena nggak mengumpulkan. Nah, ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Jadi mengurangi stres, pengaturan waktu yang efektif dapat mengurangi tekanan karena tugas yang menumpuk. Nah, jadi kalau Ananda semua bisa mengatur waktu itu dengan bagus, tahu apa aja yang dilakukan sesuai dengan list yang udah yang dibikin sebelumnya, bisa mengurangi rasa stres di diri Ananda. Jadi takut nggak ada lagi nih tugas atau kegiatan yang ke-skip karena kelalaian yang udah Ananda lakukan gitu. Selanjutnya, menciptakan keseimbangan. Ada yang tahu maksud dari menciptakan keseimbangan dalam manajemen waktu? Coba baca lagi. Nah, apa maksud dari menciptakan keseimbangan dari manajemen waktu? Ada yang tahu? Boleh pakai bahasanya sendiri. Oke, silakan. Ya, bagus banget. Nah, jadi kayak tadi mengatur keseimbangan kayak tadi kan ada yang setelah sekolah ini les ya, les entah itu les
mata pelajaran IPA atau matematika. Nah, ada juga kegiatan sosial, contohnya kayak main futsal tadi kan. Futsal itu kan juga contoh kegiatan sosial ya. Kita juga bertemu dengan orang banyak, bisa bermain dengan tim lawan itu menjaga hubungan silaturahmi. Nah, misal lagi tadi ada yang gitar atau basket ya tadi. Nah, jadi antara belajar itu sama kegiatan sosial itu saling membantu satu sama lain kayak gitu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan? Berarti udah paham semua nih. Kalau Miss kasih tugas sesuai yang di papan, udah pada ngerti belum? Udah yakin? Oke. Sekarang Miss bagikan LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti di sini kan ada 4 pertanyaan. Nah, jadi yang 2 ini dijawab menurut bahasanya masing-masing, singkat aja, cuma 2 kalimat. Nah, yang ketiga ini setelah 2 ini diisi, langsung bikin poster. Nah, sekarang Ananda semua boleh mengeluarkan handphonenya yang sudah Miss tugaskan sebelumnya. Keluarkan dulu handphonenya. Udah keluarkan? Nah, masing-masingnya punya aplikasi Canva kan? Ada yang nggak punya? Atau ada nggak yang nggak bawa HP? Berapa orang? 2 orang. Nah, yang nggak bawa HP itu boleh gabung sama temennya berdua. Nah, setelah bikin poster tentang manajemen waktu, silakan bikin menggunakan kanvas semenarik mungkin. Yang akan dibikin, dengarkan Miss ya. Tentang manajemen waktu itu bikin judul atasnya itu manajemen waktu, di bawahnya bikin kegiatan sehari-hari. Kegiatan di sekolah, maaf. Kegiatan di sekolah itu berarti dari pagi, dari start datang di sekolah sampai siap asar. Kegiatan sampai pulang sekolah. Paham? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan terkait menggunakan media Canva? Udah tahu apa yang mau dibuat? Oke. Selanjutnya, itu kan tugas nomor 3. Yang keempat, silakan presentasi hasil posternya. Nanti perwakilan atau salah satu yang udah siap boleh mempresentasikan hasil dari poster menggunakan manajemen waktu menggunakan media Canva. Sambil Miss bagikan ini, perhatian, sambil Miss membagikan kertas ini, silakan buka Canva-nya sekarang, segera bikin posternya. Kenapa? Boleh. Langsung buka Canva-nya ya, nggak apa-apa berdua. Nanti bikin aja namanya. Ya. Ya. Bikin dulu ya, nomor 1. Baru aja. Iya. Ke sampingnya. 3. Ini berapa? Ketiga. Satu lagi? Putih. Ya. 4. Udah 3. Oh iya. Bikin nama nggak? Nggak usah. Oh iya belum. Ada pena. Boleh. Di kertasnya itu bikin paling atas nama sama kelas aja ya. Nama panjang sama kelas. Kapan tanya? Sambil itu nanti buka Canva-nya ya. Bikin nama paling atas sama kelasnya. Berapa nih? 4 orang. Buka Canva-nya lagi. Saya berdua ya, Bes. Berdua pakai kita. Canva-nya buka. Berdua aja nggak apa-apa. Berarti ini enggak, ininya tetap sendiri-sendiri. Berapa? 4 orang. Dah, bikin dulu nomor 1 sampai 2. Boleh 1 kalimat aja, boleh 2 kalimat. Pokoknya sesuai pemahaman
Ananda masing-masing. Ada yang belum dapat nggak? Udah semua? Oke. Jangan lupa bikin identitas, nama panjang, sama kelasnya. Apa? Pakai jadinya. Kalau yang LKPD ini masing-masing. Tapi kalau bagi yang nggak membawa AP, boleh sama teman sebelahnya. Tapi kalau yang bawa AP, bikin sendiri-sendiri. Ingat ya, bikin judulnya manajemen waktu, di bawahnya kegiatan selama di sekolah. Nah, setelah itu bikin apa aja kegiatan Ananda masing-masing dari jam pagi sampai jam pulang. Gitu. Paling atas saja. Ya, nama sama kelas ya, nama panjang sama kelas. Sudah mulai. Wih, bagus nih. Ya? Apa suka buat Enggak, poster manajemen waktu. Nah, di bawahnya itu tentang kegiatan di sekolah aja. Benar-benar di sekolah aja. Kayak gimana? ini misalnya nanti aku tulis di sini masuk sekolah. Ya, bikin jamnya. Jam pelajaran. Nah, ya, apa kegiatannya? Kalau ada yang misalnya istirahat makan sama teman kelas sebelah, nah bikin kayak gitu. Nah, kayak gitu bagus. Pokoknya kreatif mungkin ya dengan kreasinya masing-masing. Punya aku nggak bisa. Ini nggak ada HP. Gabung sama temannya ya, sama Nathan boleh berdua. Sambil apa? Udah. Berdua ya. Ya, di Canva. Kenapa? Iya, enggak, nomor 3 ini kan disuruhnya bikin di Canva. Nah, nomor 4-nya ini nanti Miss minta kalau waktunya cukup salah satu perwakilan tampilin di depan gimana kegiatan sehari-hari. Gimana kegiatan di sekolahnya selama di sekolah. Ya. Ya. Kenapa? Ya, di Canva. Perhatian ya, di Canva ini harus diselesaikan sesuai yang Miss bilang tadi. Jadi nggak apa-apa singkat-singkat aja, tapi sekreatif mungkin. Kalau bisa selesai dengan waktu yang udah Miss tetapkan. Nanti kalau ada yang udah siap duluan, bisa ditampilkan ke depan. Ya, bikin lagi. Mana kertasnya? Tadi kan udah Miss kasih. Kurang. Namanya udah dibikin kan? Nah.
Suaranya, kampanye dari buka. Dan buka gini. Apa tuh yang dicondet sih? Kan manajemen waktu di bawahnya kegiatan selama di sekolah. Oke. Udah. Dia mau ditanyain enggak di Canva atau gambarnya apa gimana? Nah, bagus kayak gitu. Mungkin semenarik mungkin. Oke, bagus. Nah, simpan dulu ya. Oke. Cepat ya. Siapa tadi yang mau izin ke toilet? Nah, temannya dulu ganti-gantian. Cepat ya. Oke, pokoknya sesuai kegiatan masing-masing. Sebelumnya udah Miss kasih tuh LKPD-nya, dan Miss lihat juga udah beberapa ada yang udah buat. Jadi Miss minta perwakilan salah satu dari sebelah sini, yang cowok satu orang membacakan, yang cewek juga satu orang membacakan. Mau Miss tunjuk atau inisiatif sendiri? Tunjuk. Oke, tunjuk ya. Nanti Miss datang ke mejanya. Dua ini yang lain Baca ini aja. Ya, Keanu, boleh bacakan hasil refleksinya. Nah, setelah ya di situ aja, setelah kita mempelajari materi manajemen waktu, apa sih yang didapat sama kalian? Apa itu manajemen waktu? Saya jelaskan jawabanmu. Jawaban saya adalah untuk kita bisa mengatur waktu kegiatan keseharian kita. Bagus sekali. Apa lagi? Kedua, jelaskan pentingnya manajemen waktu beserta contoh, yaitu agar tidak stres. Contohnya, kita bisa mengatur waktu kegiatan yang wajib dilaksanakan dan tidak wajib dilaksanakan. Bagus sekali. Berarti Keanu udah paham ya apa sih itu manajemen waktu dan bagaimana pentingnya manajemen waktu itu sendiri. Nah, nanti diterapkan ya sama Keanu ke kehidupan sehari-hari. Jadi nanti nggak ada lagi istilahnya yang ketiduran kalau mau berangkat sekolah, karena kan udah diatur waktunya sebaik mungkin antara belajar, main atau istirahat. Jadi nggak ada lagi, kalau bisa tadi kan Miss tahu tuh, Miss dengar banyak yang begadang, yang ada sampai jam 12, jam 1 atau bahkan tadi ada yang jam 4 kan. Nah, itu tuh kalau lebih baik di umur yang masih muda ini, kalau bisa jangan sampai jam segitu. Soalnya kan masih pertumbuhan ya kelas 8 ini. Jadi kurang-kurangin begadang, semaksimal mungkin mengatur waktu istirahatnya dengan baik. Bagus sekali Keanu. Selanjutnya dari yang cewek ya, Miss minta. Boleh. Temannya tadi, tunggu bentar ya. Temannya belum masuk, ganti-gantian satu persatu. Miss, tunggu dulu. Udah masuk? Oke. Oke, silakan. Iya.
Setelah pembelajaran hari ini, apa sih itu manajemen waktu menurut Nananda? Apa? Boleh? Suaranya dengerin teman perempuannya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen waktu adalah menggunakan waktu manajemen waktu dapat membantu kita dalam mengerjakan Bagus sekali. Terima kasih, Umaira. Bagus sekali. Apa yang berarti udah paham ya sama apa materi yang Miss jelaskan tadi dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, masih ada yang lanjut? Oke, silakan. Jangan lama-lama ya. Ada yang udah 80% atau 70% siap? Udah siap, udah ada yang siap. Oke. Kan dari tadi kita memaparkan materi, menjelaskan materi. Nah, Miss lihat ada yang udah mulai kurang fokus. Nah, ada yang nguap sebentar ini. Nah, ada yang ngobrol sama temannya. Ada yang mau main game nggak? Mau? Oke, tapi setelah game lanjut ya sama tugas yang Miss berikan tadi. Oke, istirahat dulu. Taruh HP-nya dulu. Kita main game seru-seruan dulu untuk membangun lagi semangat Ananda semua. Kan udah jam-jam rawan ya. Habis ini apa? Habis jam Miss ini istirahat kan? Nah, harus semangat lagi dong. Kan habis itu istirahat, sholat, pasti kan bisa ketemu temannya lagi atau mau jajan dulu. Nah, perhatian, gamesnya ini nanti kalau biar seru, kalau kalah ada hukuman ya. Hukumannya ada 2 nih. Miss kasih kasih pilihan, mau nyanyi atau puisi. Nyanyi. Bagus-bagus kan suara kelas 8A? Bagus. Miss yakin bagus. Jadi paling banyak nyanyi ya. Oke? Setuju? Nanti kalau emang kalah harus sportif ya. Kalau emang nyanyi harus nyanyi. Boleh sebait atau 2 bait. 2 bait lah biar teman-temannya dengar suara emasnya yang Ananda miliki. Oke? Berdiri. Oke. Semuanya berdiri dulu. Diri, melatih kefokusan. Oke, diri semua. Tinggalkan HP sama tab-nya dulu. Yuk, berdiri lagi. Berdiri. Nah, taruh HP-nya dulu. Miss hitung 1 sampai 3. 1, 2. Masih ada yang belum nih? Miss lihat. 3. Oke. Nama permainannya tepuk. Perhatian. Dengar baik-baik ya. Kalau enggak nanti disuruh nyanyi ke depan. Oke. Nama permainannya itu tepuk 3, 6, 9. Ada yang tahu? Tahu? Siapa yang tahu? Yang enggak tahu siapa? Nah, berarti harus perlu Miss jelaskan lagi ya. Jadi, mulainya dari sini ya, urutannya dari sini sampai ke situ, ke belakang. Oke? Fokus semua. Permainannya tepuk 3, 6, 9. Contoh ya. Contoh dari sini. Kalau Miss bilang kan tepuk 3, 6, 9. 1, 2. Bilang kan 1, 2 gitu. Oke? Paham? Bagusnya gimana? Mau tepuk atau dor? Dor, oke? Berarti setelah dor itu angka setelahnya harus fokus ya. 1, 2, dor. Berarti 4, 5, dor kayak gitu ya. Oke? Perhatian semuanya. Mau mau coba dulu atau langsung game? Langsung harus siap ya nanti.
Harus siap, yang dapat hukuman, Miss nggak mau tahu langsung nyanyi. Oke? Oke? Oke, langsung ya. Tepuk 369. Mulai dari sini. Tunggu dulu. Instruksi. Pakai tepuknya dulu dong. Oke, kan tepuk 369 kata Miss kan. Oke, ulang lagi. Tepuk 369 dari sini. Dar. Kok tepuk tangan? Kenapa tepuk tangan? Tadi yang paling semangat apa namanya? Langsung hukuman. Berarti maju ke depan. Apa? Boleh. Nanti lanjut lagi. Siapa namanya? Aiman. Nah, bisa nyanyi kan? Aiman. Cobalah tunjukin suara bagusnya Aiman ke depan teman-temannya semua ini. Mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Support lah. Masih ya balonku. Lagu anak-anak. Oke. Dengar semuanya ya. Temannya siapa? Aiman mau nyanyi. Dia merentan. Gak apa-apa, nggak usah malu. Miss temanin. Oke. Tuh, 2, 3. Gimana tuh? Keras-keras lah. Bantu tepuk tangan semuanya. Baru warnanya kayak gini. Merah. Sampai habis ya. Meletus balon hijau. Hatiku. Apa ini? Apa? Hatiku sangat kacau. Apa lagi? Saya lupa. Oke. Kasih tepuk tangan buat temannya Iman. Oke, lanjut lagi, berdiri lagi. Sekali lagi. Fokus ya habis ini. Ayo, diri lagi. Miss acak ya, nggak dari sini lagi, bisa dari tengah, bisa dari belakang. Pokoknya arahannya kayak gini. Oke. Lanjut. Tepuk 369 dari Karina ke Jasmine. Lanjut. 5. Coba tadi tapi jangan terlupakan. Gak apa-apa, slow. Maju ke depan. Nah, yang itu boleh lanjut scripting. Suaranya. Siapa namanya? Apa? Siapa? Eza. Oke, mau nyanyi apa Eza? Suaranya. Mau nyanyi apa Eza? Boleh lagunya bebas. Nggak ada Miss tentukan. Boleh lagu selain lagu anak-anak lah. Tadi kan temennya udah Aiman. Apa tuh lagu biasa? Oke lah. Apa? Jangan balonku lagi. Ya. Mesti ya, nggak ada yang tahu satupun lagu anak-anak. Atau lagu nasional boleh. Ya, apa? Harus lagu. Iya, harus lagu. Kan tadi kesepakatan kita lagu. Ya. Bisa nggak tahu. Apa? Boleh. Selain itu. Boleh. Tahu. Ayo, durasi. Ada usul dari teman-temannya mau lagu apa? Atau tadi siapa namanya? Nasional. Apa tuh? Atau Iza mau ajak temannya nggak? Ada lagu balonku dari Masa itu, yang lain mah. tahu lu gue Nana. Yaudah. Tadi siapa namanya? Ezo, Miss kasih kesempatan untuk ngajak satu orang temannya. Boleh, terserah. Mau cewek,
Ya berdua lah. Boleh. Aiman aja sendiri dari mes. Oke. Berarti nggak mau ngajak temennya? Kayaknya. Yaudah, nggak apa-apa balonku. Nggak apa-apa balonku aja. Ya dengerin semuanya. Nah, protes temannya gimana tuh? Nah, boleh. Boleh. Ini juga mau dengar. Ya, pesantren kita balasan. Menembak amanah dan dapat Suaranya. kawan beriman. Ya ikhlas berjuang bagi umat dan bangsa. Terus. Nah, Agar kita dukung cita-citanya dilestarikan. Ajar semangat dan doa. Tetap percaya diri. jangan lagi ketawa. Tepuk tangan semua. Tepuk tangannya. Oke. Udah mulai fresh kan? Nah, lanjut lagi tugasnya. Siap Kak? Tadi siapa yang udah siap? Udah siap? Oke. Nah, Miss mau yang udah siap tuh perwakilan tampilin. Gak apa-apa. Oke. Nah, jadi oke. Karena waktu udah habis. Nah, tugas nggak apa-apa. Oke, satu nggak bisa nanti ke masjidnya kan nanti ada waktu sholat, nanti kepake juga. Nah, oke. Tugas Canva membuat posternya dilanjutkan lagi di rumah, dijadikan PR minggu depan, kirim ke nomor Miss. Boleh. Nanti minta ke Jasmine ya. Jasmine nanti share nomor Miss ke grup kelasnya ya. Oke. Nanti masing-masing kirim ya. Pokoknya harus kirim ke Miss hasil posternya minggu depan nih Miss lagi. Boleh Jasmine boleh kirim sekarang. Pokoknya kirim masing-masing tugas posternya. Yang nggak bawa HP tadi kerjakan di rumah, nggak ada alasan lagi. Nah, jadi tetap masing-masing bikin dan kirim ke Miss. Oke. Oke, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan sama-sama hamdalah. Oke. Misudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.